mumpung inget nih, saya nanya nih. Saya mau tanya Om, apa bedanya sih Cambaraya DTC dengan DTC tempat tadi DTC lainnya gitu. Saya dengar tuh beda DTC-nya Cambaraya dengan DTC-nya yang tempat lain gitu, Pak. Bisa dijelasin nggak Om, Cambaraya itu DTC gimana sih? Ini semenjak awal kesepakatan ya, sebelum Cambaraya resmi didiriin, ya kan, itu semua ngumpul orang tuh yang pada semua kita yang pada sedang latihan apa tadi yang ngumpul akhirnya belajar latihan ini ada punya kesepakatan bikinlah ayo tempat dimana kumpulan ini tuh ngajarin ke orangnya. Nah setelah orangnya pada bisa timbullah ide ya kan untuk bagaimana supaya banyak orang yang bisa ngelatih anjing di Indonesia karena anjing mulai banyak gitu kan, dan pelatih anjing sendiri anjing itu sangat minim jumlahnya pada waktu itu, bisa ditaker lah orang-orangnya siapa ya kan. Nah makalah dibikinlah nama Cambaraya, akan disebut Cambaraya DTC. DTC-nya Cambaraya itu sejak pertama itu bukannya dog training center, tempat melatih tempat melatih anjing bukan, tapi dog trainer course. Jadi tempat orang belajar melatih anjing. Jadi orangnya Om yang dilatih. Nah, jadi sejak awal itu Cambaraya itu tujuannya adalah mengajarkan atau melatih atau mendidik orang pemilik anjing atau orang yang bekerja dengan anjing, mau bekerja dengan anjing bagaimana ya kan merawat, melatih dan menggunakan anjing. Nah, kalau di TCC yang lain kan adalah yang diutamakan kalau titip anjingnya dilatih ya kan, anjing latih. Kalau kita enggak, kita tuh lebih ya kan mengutamakan ya kan orang yang belajar ya kan, anjingnya pribadinya aja yang jangan dijadikan prakteknya. Itu bedanya. Jadi kalau di tempat lain sih rata-rata minterin anjingnya. Ya. Kalau di Cambaraya kita Minterin minterin pemiliknya, anggota keluarga yang hidup bersama anjing di lingkup itu ya. Betul, itu yang utama. Iya. Gitu loh. Karena kenapa gitu? Itu tujuan yang pertama dulu, tujuannya untuk apa? Supaya pemilik pelatih anjing di Indonesia itu semakin banyak. Iya. Makanya day by day ya kan, tahun demi tahun gitu, jumlah Cambaraya, keluarga Cambaraya semakin banyak. Karena konsep kita tuh adalah apa? Kita tidak punya member, ya kan? Seperti itu. Tapi kita yang punya adalah anggota keluarga. Semua yang bergabung itu lama-lama akhirnya menjadi keluarga, dan itu mulai menyebarkan kemana-mana. Gitu bedanya. Jadi terlihat jelas sih memang. Jadi kita nggak mau anjing pintar dengan pelatih ya Om. Iya. Jadi karena kan ya kan itu bukan anjing pelatih, anjingnya si pemilik sendiri gitu kan. Ya makanya kalau di Cambaraya itu kan jelas beda. Kalau anjing lebih nurut, kalau kita anjingan sama pemiliknya nggak mau ya kan, tapi sama sama pelatihnya mau, sama Cambaraya mau. Ini ada apa? Ada yang salah apa? Gitu, Ya kan? Satu oke lah, pemiliknya mungkin bisa jadi tidak pernah diajarin. Betul. Makanya dia nggak tahu bagaimana ya kan. Dua, bisa jadi pemiliknya merasa saya sudah tahu kok perintah duduk itu adalah sit, jarak to down. Ya. Tapi ini bukan main mobil, tahu caranya. Beda, ini punya jiwa yang dia harus tahu intonasinya, kebiasaannya. Jadi walaupun kau tahu perintahnya, belum tentu bisa merintahin anjing yang yang orang bilang sepintar kayak apapun juga. Iya. Itu bedanya. Memang ngelatih anjing itu sebenarnya sistem ya Om ya. Iya. Point to point, tapi baik lagi dia kan makhluk hidup, punya perasaan, punya feeling. Kalau kita nggak punya bonding, ikatan, respon itu nggak akan muncul Om Bisa. ya. Respect. Intonasinya aja beda ya kan. Iya. Kebiasaannya sudah beda lagi. Iya, iya. Jadi yang dibilang faktor X-nya ya kan. Faktor X-nya itu bukan di anjing. Balik lagi, Anjing itu tidak pernah salah. Yang salah apa? Kita. manusia dan pelatihnya paling tidak. Nah, karena yang mau sekarang anjing itu duduk tiarap itu siapa? Anjing tidak perlu itu loh. Iya. Yang perlu kita. Iya. Kita harus arahin, kita harus latih. Ajaran kalau nggak bisa berarti siapa? Kalau murid diajarin nih, Iya. sekolah nggak bisa ya kan? Yang salah siapa? Kalau misalnya oke satu kelas 50 orang, ya kan? 10 orang bisa, 40 nggak bisa. Yang bodoh siapa? Ya, yang ngajarnya lah. Ya kan? Begitu sebaliknya. 50, 40 lebih bisa, sisanya enggak, kan berarti yang salah muridnya. Iya. Oh tidak, Belum tentu. tidak Tidak salah. salah juga. Kita sebagai guru yang cara kau yang biasa ini bisa untuk yang 40, ya kan? Yang enggak, ini perlu perhatian khusus. Kalau kau guru yang baik, ya kan, sebagai pelatih yang baik, ya cari tahu. Karena kalau kita sudah mau jadi guru, ya kan, atau pelatih, itu yang diterapkan di Cambaraya selama ini, ya kan. Murid itu atau anjing itu tidak pernah salah. Iya. Jika terjadi sesuatu dengan dia tidak mau, tolong koreksi diri sendiri. Apa yang salah di kita? Iya.
Kalau kita ternyata nggak bisa, ya kita belajar lagi supaya ini bisa. Itu yang selalu diajarkan di Kambaraya. Jadi selama ini banyak, bahkan pelatih anjing di luar sana yang menyalahkan anjingnya nih. Oh, anjingnya udah tua, anjingnya misalkan jenis-jenis tertentu lah kayak husky, beagle. Ah, ini susah nih gini-gini. Nah, itu sebenarnya alasan aja kan Pak. Nah, gini, saya sering bicara gini loh, jangan ketidakmampuan kita dijadikan standar. Ya, sebetulnya kita tidak mampu tapi itu dijadikan standar karena dianggap kita yang terpandang, kita yang senior, kita yang dianggap bisa. Dianggap standar. Contoh bicara, oh anjing ini pembosan dan keras kepala. Kalau emang sudah tahu pembosan ya kita latih dia, ajarin dia jangan sampai dia bosan. Pasti ada bosan itu ada timingnya. Tidak Iya. mungkin and this is time ya kan dia langsung bosan, nggak mungkin. Kalau dia 10 menit bosan ya kita latih 5 menit ya kan kita sudah berhenti, ubah. Iya. Keras kepala ya kan, ya jangan pakai cara-cara yang kayak begitu. Iya. Nah, terus kalau dibilang kok nggak bisa dilatih, usia berapa anjingnya? Ya kan? Iya. Oh anjing udah 4 tahun atau katanya sudah tahu nggak bisa dilatih. 7. Jangankan itu anjing yang sudah 7 tahun, 8 tahun aja masih bisa dilatih. Cuman yang jadi masalah, kau mau latih apa? Nggak mungkin dong, Mas, ya kan? Anjing umur 7 tahun, 8 tahun diajarin loncat tinggi 1 meter. Iya. Beda dengan anjing umur 1 tahun. Anjing 7 tahun, 8 tahun diajarin loncat tinggi, begitu dia bisa yang udah ceklek kakinya ya kan? Iya. Patah. Begitu juga materinya pun anjing yang sudah tua, kata orang tua nih kan 5 tahun, 4 tahun katanya tua, sama anjing yang masih setahun, 2 tahun, kita ajarin, otomatis kemampuannya, jumlah kemampuannya, skillnya berbeda sama dengan kita, ya kan? Mereka yang baru SD, SMP belajar bahasa Jepang, ya kan? 1 tahun, sama yang orang 60 tahun, 50 tahun belajar bahasa Jepang, otomatis 1 tahun itu perbendaharaan kata yang dikuasai kan pasti kan berbeda. Iya. Itu, ya kan? Jadi kalau dibilang nggak bisa dilatih apa dulu nih? Ya, berarti kan orangnya, berarti ngelatih anjing itu kan paling tidak dia kenal anjingnya, jadi psikologinya seperti apa, terus dia punya ada ciri-ciri khusus untuk kemampuannya ini lebih cepat dilatih atau apa ya, sebijak mungkin si Iya. pelatih jangan menjudge. Kalau Makanya tidak kalau bisa. kita di Kambaraya, kita bicara di Kambaraya ya kan, sadar tidak sadar kita selalu menerapkan dari awal, ya kan? Bergabung di Kambaraya kita bicara masalah yang pertama bukan masalah bagaimana cara duduk, bagaimana cara tiarap, apa segala macam. Dasar kepatuhan itu adalah satu, bukan yang duduk tiarap tinggal, bukan. Tapi anjing diperintah mau dan anjing mengerti apa yang maunya pemiliknya. Sampai. Pesan kita sampai, ya kan? Dan bagaimana nyampein kita sadar tidak sadar kita sudah dicekokin yang namanya psikologi anjing. Ya, karena lihat perilaku. Ya. Setelah sekian lama kita baru tahu, oh inilah yang disebut psikologi anjing. Karena dari dulu pertama begitu selalu di Kambaraya itu selalu menitik beratkan, ya kan, mendasar adalah pendekatan psikologi anjing, menerapkan cara psikologi. Jadi berarti yang ngelatih anjing juga bukan sekedar melatih, jadi ini sains dan Sains, benar. dan seni. Iya, Iya. benar. Gitu. Dan beda lah, ibarat kata orang mancing ya kan. Kita mancing umpan segini nih, kita dapat ikan paling mantap hanya segini, ya kan? Iya. Gitu. Dapat segini. Sekarang kita umpan segini, Iya. mancing, dapat segini dong. Iya. Kita belajar anjing cuma modalnya tali sama kalung doang, ya jegrak-jegrak hasilnya akan beda sama yang pakai usapan. Yang pakai usapan juga apa sih beda dengan kita pakai makanan atau segala macam ya kan? Tujuan. Nah, yang sekedar tahu ya kan sama yang benar-benar tahu nekunin pakai psikologi beda. Itu udah kumalam, tidak bisa diingkari. Jadi kalau dikembali lagi kepada pertanyaan kenapa beda? Itulah Kambaraya, ya kan? Dari awal kita adalah di Divisi Kedokteran Force, tempat belajar. Iya. Jadi wajarlah kalau kita tidak menganggap bahwa pelatih-pelatih yang ada di Indonesia bahkan itu adalah saingan, ya kan? Nggak mungkinlah suatu sekolah, ya kan, menganggap siswa-siswanya itu adalah saingan, ya? Nggak mungkin. Ya. Nah, sebelum penutup nih Om, saya mau nanya satu lagi nih. Orang bingung nih, Kambaraya itu apa sih? Itu singkatan atau apa? Apa ada artinya gitu? Apa singkatan? Boleh dijelasin nggak Om? Gini, sebetulnya tuh awal itu juga siapa yang ngasih juga nggak tahu ya saya, walaupun saya dari pertama founder ya. Pokoknya waktu itu kita berusaha membuat nama, terjadi ada
Nah pertama ngomong-ngomong, oh Kambara ini segala macam, akhirnya keluarlah satu kaos. Yang waktu zamannya masih zaman sablon, apa tuh, cekrakan gitu kan. Film. Itu ada tulisannya, sama kecil. Jadi berbentuk segitiga gitu di kaos belakangnya. Kia kaha urahai Kambaraya gede. Ada yang dipakai itu Kambarayanya. Ternyata masing-masing itu ada kaitannya. Jadi Kia kaha itu tetap kuat, urahai itu mandiri, Kambaraya kehormatan. Artinya kalau kita kuat, kita mandiri, kita bisa Kambaraya, bisa punya kehormatan. Jadi Kambaraya itu sebenarnya artinya kehormatan. Bahasanya dari mana? Jujur saya sendiri nggak tahu. Tapi apa artinya sebuah nama? Iya. Yang penting adalah karya kita. Terlahir begitu saja Om ya. Iya. Jadi kalau dibilang itu saya, oh tidak, ya kan? Karena Kambaraya itu bukannya person. Kambaraya itu ada Iya, bukan one man show, jadi Bukan. kita ya. kita. Jadi kalau ditanya berapa banyak jumlah Kambaraya, ya mohon maaf lahir dan batin, kita buka file-file dulu ya. Total semua dari tahun sekian ke sekian tuh totalnya berapa ya kan? Gitu. Yang jelas kembali lagi ilmu itu berkembang, ya kan? Kambaraya yang lama pun ya kan, itu kembali ke kemarin tadi kita lihat kan di sini, datang dia punya anjing baru ya kan, sudah 9 tahun tidak punya anjing, itu dia mau punya anjing lagi, dia coba-coba terus lihat perkembangan bagaimana sekarang yang juniornya dia bilang, oh saya harus banyak belajar, karena apa? Inilah ilmu pengetahuan, inilah sains, dan inilah seni. Dia bisa pakai cara yang lama, tapi dia kan ada cara lebih mudah. Dia sendiri kan bilang kan tadi kan, oh ini lebih gampang, lebih enak waktu zaman saya begini-begini, karena itulah waktu zamannya dia. Oh iya, ngerti saya. Jadi generalnya ya kita udah tahu nih Cambaraya itu apa, perbedaan Cambaraya DTC dengan DTC lainnya seperti apa. Garis besarnya ya Cambaraya itu adalah melatih pemilik, melatih orangnya gitu. Iya. Dan di sini Tempat juga belajar melatih anjing. ya, dan di sini juga tempatnya untuk rehabilitasi Om ya, Ya. untuk psikologi ya. Anjing-anjing Ya. bermasalah dengan mentalnya Betul. yang sudah menggigit manusia atau sesama orang mereka. atau ganggu lingkungannya. Kalau itu ada poin lagi tuh untuk pembahasan selanjutnya nanti untuk karakter anjing tadi tuh mantan masuknya ke drive tadi tuh Ya. Apa beda melatih? Kalau kita bilang apa? Kenapa bisa dilatih? Kenapa harus direhabilitasi? Bentar lah. Setelah kita selesai kerjaan kita, mungkin kita bisa ngobrol. Terima kasih Om ilmunya dan penjelasannya soal Cambaraya. Dan untuk di sesi kopi-kopi Cambaraya tips ringan lainnya.